Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita ucap syukur pagi yang indah ini boleh kembali bersama-sama dalam doa pagi kita. Mari kita untuk mengawali hari kita mau datang kepada Tuhan. Tanda kita berserah penuh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu yang indah. Kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu. Kami mau Tuhan melihat betapa penyertaan-Mu dalam hidup kami sempurna. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak untuk kami sembah. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari kita menyanjung Dia yang maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari katakan lagi, ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Amin Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kita angkat katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah Tuhan, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
sanjung Engkau Yesus. Oh, kami tinggikan nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Siapa yang layak disembah, ditinggikan. Nama-Mu ajaib Tuhan, Allah yang besar. Engkaulah segalanya Tuhan Yesus. Pengharapan kami, Engkaulah segalanya. Ini hidup kami Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Hati kami mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hati kami Tuhan, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hati kami Tuhan, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal
mau mengenal-Mu seperti Engkau mengenal kami Tuhan, seperti Engkau memahami hidup kami. Kasih-Mu menerangi langkah kami Tuhan. Saat kami berjalan dalam lembah, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tahu yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Engkau lebih sanggup melakukan segala sesuatunya. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup menolong kami. Engkau yang tahu hidup kami. Karena itu Tuhan, kami tidak mau meragukan kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau rapi hati kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Wow, tidak terasa hari ini kita ada di penghujung tahun 2024.
Wow, besok kita sudah memasuki tahun yang baru Bapak Ibu. Puji Tuhan dan terima kasih. Hari ini kita ada di tanggal 31 Desember 2024. Wow, tak terasa beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, kita telah melewati hari-hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Amin. Kita telah menerima kebaikan-kebaikannya. Ada kemurahan yang Tuhan berikan dan kita rasakan setiap hari. Amin Bapak Ibu. Saya pun merasa begitu banyak pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami sekeluarga. Begitu pula dengan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Hari ini kita akan mau sama-sama belajar bagaimana perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2024. Penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Anak-anak di dalam pendidikan yang berhasil, lalu mungkin suami kita sedang naik jabatan, ada kebahagiaan kecil yang menyelimuti rumah tangga kita, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Tak tahu di tahun ini kita sedang mengalami proses Tuhan. Ada kesulitan yang mungkin kita sedang hadapi. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ada sakit yang hari ini sampai dengan hari ini belum kunjung sembuh, yang menyebabkan kita harus kontrol ke rumah sakit. Kita harus minum obat secara rutin. Ada kesesakan yang menghimpit hidup kita. Dan mungkin ada air mata yang mengalir di altar Tuhan. Menutup tahun ini ada 2 ayat Bapak Ibu yang membuat kita akan tetap kuat dan siap untuk melangkah di tahun 2025. Kita tidak tahu Bapak Ibu bagaimana tahun 2025. Saya tidak tahu, suami saya tidak tahu, Bapak Ibu gembala juga tidak tahu. Tetapi 2 ayat ini akan menolong kita, memampukan kita untuk kita tetap kuat, tetap melangkah dan memiliki pengharapan yang besar. Apakah 2 ayat itu Bapak Ibu? Yang pertama, kita akan sama-sama membuka ayat Alkitab kita di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, Mazmur pasalnya yang ke-150 ayatnya yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saya bacakan kembali. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, apa yang tetap membuat kita kuat? Apa yang tetap kita dapat tetap memiliki sebuah pengharapan? Yang pertama Bapak Ibu, mari kita tetap memuji Tuhan. Amin. Setiap hari, setiap pagi, ketika kita membuka mata kita, itu adalah kasih, kemurahan Tuhan, anugerah yang Tuhan masih sediakan buat kita. Ada berkat yang menanti kita untuk kita terima dari Bapa. Amin. Bagaimana ketika kita bangun pagi hari, sudah sibuk-sibuk kerja nih ya, atau kita meluangkan waktu ada di atas tempat tidur, berdoa dan bersyukur, merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Google mengatakan Bapak Ibu, salah satu kewajiban umat percaya itu adalah selalu memuji Allah. Wow, Google Bapak Ibu ya. Ya, yang mungkin notabene tidak mengerti, kurang mengerti, bukan menjadi seorang Kristen yang seutuhnya. Tetapi Google mengatakan bahwa salah satu kewajiban umat percaya itu adalah selalu memuji Tuhan. Wow, mengapa saya harus memuji Tuhan? Mengapa Bapak Ibu kita harus memuji Tuhan? Yang pertama, karena Bapa kita ini adalah Sang Pencipta. Dia pemilik kehidupan kita. Dia merancang kehidupan kita dengan baik dan sempurna.
Dia menata Bapak Ibu bagian kehidupan kita. Dia tahu yang terbaik atas kehidupan kita. Dia menuntun kehidupan kita hari ini, hari esok, tahun 2025, tahun 2026 dan sampai selamanya. Wow, dahsyat ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, jangan pernah untuk kita tidak memuji Tuhan. Yang kedua, mengapa saya harus memuji Tuhan? Yang kedua, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu, omniscience. Dia tahu yang terbaik untuk kehidupan saya. Dia tahu yang terbaik untuk kehidupan Bapak Ibu, melampaui akal dan pikiran kita Bapak Ibu. Dia tahu bagaimana harus melakukan yang terbaik atas kehidupan kita. Dia tahu besok saya harus ngapain. Dia tahu apa yang sedang saya hadapi. Dia tahu jalan keluar yang hari ini sedang saya hadapi. Wow, dahsyat ya Bapak Ibu ya. Dan berikutnya, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Dia itu adalah Allah yang maha hadir, omnipresent Bapak Ibu. Wow, ya. Saya tidak bisa hadir di rumah Bapak Ibu. Saya tidak bisa hadir di mana-mana 24 jam. Bapak Ibu pendeta kita, Bapak Ibu gembala kita, Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang ditempatkan Bapak Ibu di wilayah Bapak Ibu tidak bisa hadir 24 jam untuk memberikan pertolongan dan mendengarkan setiap persoalan yang kita sedang hadapi. Tetapi ada satu pribadi, Dia adalah Allah yang kita sembah hari ini. Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir dimanapun kita berada. Dia ada di rumah kita. Dia ada di tempat pekerjaan kita. Dia ada di tempat usaha kita. Dia ada dimanapun kita berada. Wow, dahsyat Bapak Ibu, luar biasa. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia mampu mengetahui apapun yang tidak dapat kita ketahui. Dan apalagi Bapak Ibu, mengapa ya saya harus memuji Tuhan? Karena Dia maha kuasa, omnipotent Bapak Ibu. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah Raja di atas segala raja. Kelahirannya ke dalam dunia memberikan sebuah pengharapan, memberikan sebuah kemenangan, memberikan sebuah mujizat, dan memberikan kehidupan yang luar biasa untuk kita jalani. Amin. Dia itu maha kuasa. Dia mampu menyembuhkan kita. Dia mampu mengangkat kita dalam lembah kekelaman. Dia mampu untuk memberikan mujizat atas kesulitan kita. Dia mampu melakukan segala sesuatu di luar kemampuan kita secara manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini dan ketika kita akan melangkah di tahun yang baru, berikanlah pujian yang benar. Pujian yang benar itu lahir dari pengalaman pribadi kita. Pujian yang kita berikan kepada Tuhan itu bukan sekedar kita memuji kepada teman-teman kita atau rekan-rekan pelayanan kita, atau kepada anak, atau kepada suami, atau kepada istri kita. Tetapi berikan pujian itu kepada Dia. Apa Bapak Ibu? Pujian yang benar lahir dari pengalaman pribadi kita atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu Bapak Ibu melangkah hari esok. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana hari esok. Kita tidak akan pernah tahu ketika Tuhan akan menguji kita. Kita gak akan pernah kuat Bapak Ibu. Oleh karena itu, hari ini jadilah penyembah-penyembah yang benar. Jadilah pemuji Tuhan.
Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Amin. Jangan setengah-setengah kasihnya buat Tuhan, kasih yang full buat Tuhan. Dia akan ada setiap waktu menyertai kita. Pemazmur berkata, Bapak Ibu, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Amin Bapak Ibu. Dia akan menolong kita, Dia akan memampukan kita, Dia akan membuat kita menjadi hebat dan dahsyat ketika kita menyembah Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, dan menyatakan bahwa Engkau teramat besar dalam hidupku. Wow, puji Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, menutup tahun ini, ayat yang kedua yang akan membuat kita tetap kuat dan siap untuk melangkah dengan pengharapan yang besar. Yang kedua ada di dalam Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-22. Wahyu pasalnya yang ke-22. Ayat terakhir juga menutup Alkitab kita. Berakhir Bapak Ibu, karena besok kita akan kembali dari awal kembali. Ya, Wahyu pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-11 akan berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Alkitab mencatat Henokh, Abraham, Nuh, Ayub, Paulus adalah pribadi-pribadi yang selalu menjaga kekudusan dan kebenaran hidup di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah situasi-situasi yang tidak baik dan tidak menyenangkan. Hari ini pun kita ada di dalam mungkin Bapak Ibu dunia yang tidak baik, tetapi Tuhan menginginkan kita memilih yang benar. Tuhan menginginkan kita memilih menjadi pribadi yang benar. Allah ingin kita menjadi pribadi yang benar dan kudus. Di mana Bapak Ibu? Di mana kita bisa menjadi pribadi yang benar dan kudus? Yang pertama, kita mulai sejak dari rumah kita. Amin. Kita menjadi kepala keluarga yang hidup benar. Kita menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang istri yang takut Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang menghormati orang tua kita. Di mana lagi Bapak Ibu kita bisa menjadi pribadi yang benar dan yang kudus? Di tempat pekerjaan kita. Amin. Di tempat usaha kita. Kita gak mau berkompromi, bersekongkol dengan yang namanya dosa, tetapi kita mau tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Sulit Bapak Ibu, sulit ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi ketika kita bersandar dengan kekuatan Tuhan, kita akan dimampukan Tuhan untuk kita hidup benar dan kudus setiap hari. Amin Bapak Ibu. Di mana lagi Bapak Ibu? Buat teman-teman bisa di sekolah kita bisa mulai hidup benar. Enggak jadi anak yang bad, tidak jadi anak yang nakal, tetapi kita bisa menjadi anak yang terang, anak yang hebat, dan anak yang luar biasa. Mengapa kita harus hidup benar dan kudus Bapak Ibu? Saya mencatat ada beberapa poin. Yang pertama, ketika kita hidup benar, itu akan membuat kita damai. Betul ya? Betul Bapak Ibu? Kita akan damai.
Karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan sesama kita pun kita akan mengalami kedamaian. Betul? Kalau kita benar, kalau kita nggak kompromi dengan dosa, kita nggak akan pernah takut, kita nggak akan pernah jadi orang yang suka marah, emosian, depresi, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita hidup benar. Jadi kita akan selalu hidup damai di rumah. Kalau kita damai nyaman ya Bapak Ibu ya, nyaman. Pagi hari suami bangun tidur, anak-anak kita bercanda ria, ada kedamaian Bapak Ibu ketika kita rukun bersama. Yang berikutnya, mengapa kita harus hidup benar? Bapak Ibu, hidup benar adalah fondasi untuk membangun relasi dan kepercayaan dengan orang lain. Wow, hidup benar adalah fondasi untuk membangun relasi dan kepercayaan dengan orang lain. Orang lain tidak akan pernah mau berteman dengan orang yang culas. Orang lain akan tahu kita ini orang yang benar atau orang yang tidak baik. Tetapi ketika kita benar, ketika kita menjaga kebenaran hidup, kita menjaga kekudusan hidup kita, Bapak Ibu, kita ini jadi bestinya banyak orang. Banyak orang akan jadi temannya kita. Banyak orang akan selalu bersama-sama dengan kita. Mereka akan sharing kepada kita. Mereka akan curhat kepada kita. Mereka akan minta pertolongan kita, minta didoain kita, Bapak Ibu. Wah, kita jadi pendoa syafaatnya teman-teman kita. Hebat ya, luar biasa. Mengapa lagi kita harus hidup benar? Yang berikutnya, ketika kita benar, ketika hidup kita benar, itu akan menjadikan kita pribadi yang otentik atau asli. Hidup menjadi diri kita sendiri, bukan menjadi apa Bapak Ibu? Topeng. Nah ya Bapak Ibu ya, nih ya, di rumah jadi yang tapi kalau di tempat kerja berarti kita sedang menggunakan topeng. Tidak nyaman Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menjaga hidup kita tetap benar, kita tetap menjaga kehidupan kita tetap kudus, orang akan mengetahui bahwa kita ini asli, bukannya aspal. Amin. Kita mau dinilai orang itu apa Bapak Ibu? Kita mau dinilai oleh Tuhan itu apa Bapak Ibu? Tentang pribadi kita. Saya jamin, saya yakin pasti kita mau kita di hadapan Tuhan dan di hadapan siapapun yang kita jumpai, kita ini adalah pribadi yang asli. Amin. 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 Kita tidak akan pernah menipu siapapun dan kita tidak akan pernah menjadi pribadi orang lain. Lebih baik kita menjadi pribadi diri kita sendiri. Asli, benar, kudus, dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, mengapa kita harus hidup benar? Hidup benar menyehatkan kehidupan rohani kita, jiwa kita, dan kehidupan jasmani kita. Amin. Mau panjang umur, mau hidup lebih lama lagi dengan kebaikan Tuhan, mau beroleh kebaikan Tuhan, mau ditolong Tuhan, mau menikmati perjalanan-perjalanan yang menyenangkan bersama-sama dengan Tuhan, mau berlimpah berkat Tuhan. Hiduplah benar, hiduplah menjaga kekudusan hidup kita. Amin. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dua ayat yang akan terus menolong kita, memampukan kita berjalan di tahun yang baru, tahun 2025 adalah yang pertama, pujilah Dia. Pujilah Dia setiap waktu, setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Dan yang kedua,
Hiduplah benar, hiduplah kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan siapapun yang kita jumpai. Hari ini Tuhan akan terus menolong, memampukan kita dan memegang teguh janji yang Dia akan genapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita akan sama-sama menutup ibadah doa pagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Saya memberikan waktu Bapak Ibu untuk bersyukur. Mari, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Apa yang ingin engkau katakan di hadapannya? Apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan di hadapannya? Katakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah nyatakan. Katakan kemurahan-kemurahan yang Tuhan telah lakukan. Katakan mujizat demi mujizat yang Tuhan telah kerjakan. Naikkan syukurmu Bapak Ibu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menjagai kami sekeluarga. Engkau menjaga orang tua kami. Engkau melindungi kami dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat langkah kami berhasil. Engkau menolong pendidikan anak-anak kami. Engkau menyembuhkan penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hanya syukur, syukur, syukur dan syukur yang kami berikan kepadamu. Di penghujung tahun ini Tuhan, ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan buat kami. Tidak dapat kami menghitungnya, tidak dapat kami mengukurnya. Engkau terlalu ajaib, Engkau terlalu dahsyat, Engkau terlalu luar biasa Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat kami dalam kelelahan. Engkau menguatkan kami ketika kami lemah. Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Engkau menyatakan mujizat-Mu atas hidup kami. Hari ini Tuhan, hanya syukur yang kami sampaikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Ebenezer. Ebenezer Tuhan, Kau sudah tolong kami. Terima kasih Tuhan. Perjalanan yang dahsyat, perjalanan yang luar biasa dari Januari sampai dengan Desember. Terima kasih Engkau tidak pernah lepaskan tangan-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Hari ini Tuhan, kami memperbaharui komitmen kami. Kami akan tetap menjadi penyembah-Mu. Kami akan terus merasakan kebaikan-Mu. Kami akan menikmati setiap pertolongan-Mu. Kami akan memuji kebaikan-kebaikan-Mu. Dan kami akan tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sampai kami menutup mata, kami akan tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Kami akan hidup kudus. Kami akan memuliakan Tuhan dengan kehidupan kami. Kami siap melangkah di tahun yang baru dengan pertolongan dari Engkau. Kami akan siap melangkah melalui hari-hari yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Pegang kami Tuhan, kontrol tangan kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, jagai keluarga kami Tuhan. Dan semuanya Tuhan ada di dalam penyertaan-Mu. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita mengangkat Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, memohon tangannya akan memberkati kehidupan kita. Haleluya Yesus. Percayalah Bapak Ibu, Dia tidak pernah jauh dan tinggalkan kita. Dia ada bersamamu setiap musim hidupmu. Dia ada bersama dengan kita setiap waktu.
Dia akan memberkati keluargamu, Dia akan memberkati pekerjaanmu, Dia akan memberkati usahamu, Dia akan memberkati apapun yang engkau kerjakan. Dia akan memberkati apapun yang hari ini sedang engkau pergumulkan. Percayalah, ada pertolongan, ada kebaikannya, ada pengharapan, dan ada kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.